Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Apa hikmah dan makna Idul Fitri? Kalau bicara makna Idul Fitri, tentu bicara makna ada terminologi, ada etimologi, ada secara bahasa, ada secara istilah. Jadi kalau kita memaknai Idul Fitri, Idun itu kan bahasa Arab. Ada ya'udu idan wa mau'idan fahuwa wa'idun fahuwa a'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id ma'mi'yadun. Bahasa di sini ada ya'udu id, idun arti secara letterlek kalimatnya kembali. Al-Fitri artinya ada dua, ada fitrun suci, ada fitrun khilqah kejadian. Maka kalau hanya secara makna, Idul Fitri ya kembali suci. Apa maksud kembali suci? Kembali suci tanpa noda dan dosa. Digodok juga di Ramadan, puasa iya, janji Allah kan kalau puasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lewat nabinya, yang puasa karena iman karena Allah, dosanya diampuni. Makanya apa? Idul Fitri suci, nggak punya dosa udah. Kalau Al-Fitri diartikan khilqah. Khilqah itu asal kejadian. Berarti kalau sudah fitri, kita ini kembali kepada asal kejadian. Apa? Ketika keluar dari rahim ibu, itu kayauma waladathu ummuh, laksana baru lahir, anak bayi tanpa noda dan dosa, tidak punya salah, tidak punya kesalahan. Maka kalau sudah Idul Fitri, kita sebagai manusia nggak punya salah dan nggak punya dosa. Itu loh arti Idul Fitri. Cuman pertanyaannya, apa ya benar? Ini kita sudah suci, nggak punya salah, nggak punya dosa. Makanya maknanya apa? Kalau orang tersebut mendapat predikat suci tanpa noda dan dosa, tapi kok orangnya ini ternyata noda dan dosa yang terhapus hanya vertikalnya, dosa kepada Allahnya, sementara dosa terhadap sesama tetap tidak terhapus. Karena apa? Masih ada ego. Kan adat yang berlaku kalau Idul Fitri di Indonesia itu saling silaturahim, berkunjung ke tempat sanak famili, berkunjung ke tempat saudara. Malah kalau di Jawa, sahabat Al-Baqiyah TV itu ada adat yang sangat subhanallah dan saya masih pakai. Nanti orang tuanya, ibu bapaknya duduk di atas bangku, anaknya ini datang dengan DP-DP, jalannya sudah jongkok kayak mau menghadap ke keraton. Setelah itu sungkem, tangan orang tua di paha, di lutut, kita sambil cium tangan. Kalau dalam bahasa Jawa saya begini, ma pa kula nyuwun Syekh Agunging Samudra pangat sami. Sedaya kalepatan saha kasalahan kula ingkang kula sengaja mboten kawula sengaja, langkah sepindak, langkah ingkang kula sengaja salah utawi mboten salah,
ucapan ingkang disengaja salah utawi boten salah lumantar yatin punika nyuwun Syekh Agunging Samudra pangat sami kula dados putra dereng saged berbekti Pak Mama. Itu sambil sungkem, biasanya belum selesai mengucapkan kata-kata itu sudah meneteskan air mata. Yuk, ini dengan orang tua. Ketika sudah menjalankan, kita dengan sanak famili, dengan saudara, dengan tetangga. Tapi kalau masih ada ego, ada begini. Saya nggak maulah minta maaf sama dia. Kan dia yang punya salah sama saya. Dia yang minta maaf sama saya. Itu berarti belum memaknai apa itu Idul Fitri. Jadi makna Idul Fitri saling maaf memaafkan. Maka ada istilah yang panjang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kalau ketemu taqabbalallah ya, saling menerima, mudah-mudahan puasamu diterima oleh Allah. Wa ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, kamu dan saya minal ngaidin wal faizin, golongan orang yang kembali suci, wal faizin orang-orang yang beruntung. Bagus, ketika tegur sapa saling maaf memaafkan. Tapi kalau kita sudah ada ego, nggak mau minta maaf dengan tetangga yang memang kebetulan notabene tetangga menyalahi kita, menyakiti kita. Kita nggak meminta maaf dengan kakak kita nggak meminta maaf dengan adik kita. Karena kita merasa sombong, kita menjadi kakaknya, kita merasa hebat. Itu belum memaknai Idul Fitri. Maka makna Idul Fitri, suci yang ada dalam hati, harus suci dalam minta maaf dan memaafkan. Maka sahabat Al-Baqiyah, kalau ingin nengok Ustadz, kalau maknanya saya sih sudah tahu lah. Tadi ada Idul Fitri, kembali suci, kembali kepada kejadian. Cuman arti yang sesungguhnya ketika horizontal sudah bisa, maka coba kita tengok. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran, itu nanti dari ayat 132, 33, 34, itu ada perpanjangan kalimat. Di situ tanda-tanda orang takwa. Karena kan kita sudah digodok puasa, kita menjadi orang yang takwa, maka ciri-ciri orang yang takwa, ayatnya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan kepada Tuhanmu, bersegeralah untuk mencari ridho Tuhanmu dengan mendapatkan surganya. Luasnya surga laksana langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Nah di sini Allah yang merepresentasikan sendiri apa yang namanya muttaqin, apa yang namanya takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa yang pertama, awas. Orang yang mau infak terus-terusan. Banyak duit infak, enggak punya duit ya infak tapi sedikit. Yang selanjutnya wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan hawa amarah, emosi. Makanya di Idul Fitri atau nanti setelah Idul Fitri 11 bulan ke depan, kalau masih gampang marah, masih gampang emosi, itu belum masuk dalam arti yang sesungguhnya mendapatkan kemenangan Idul Fitri. Ayo tahan, jangan gampang emosi. Wal 'afina 'anin nas, mau memaafkan terhadap sesama. Tadi saya sampaikan arti sesungguh Idul Fitri, tradisi budaya kita saling memaafkan itu dari lubuk hati, bukan hanya di mulut, bukan hanya salaman ketemu, bro, minal ngaidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, dalam hati gua kagak serius sama lo. Itu namanya kagak yang dimaksud memaknai Idul Fitri. Maka sahabat Al-Baqiyah, Allah yang menyampaikan orang takwa, puasa hasilnya takwa, itu salah satunya wal afina 'anin nas, mau saling maaf dan memaafkan. Sahabat ini punten, kadang saya sendiri sih, saya itu kalau disakitin sama orang, tanya aja malas saya itu.
Tanya itu malas, itu saya loh. Ini jujur, ini manusiawi. Tapi ini ditegur oleh apa yang kita sampaikan. Hei kamu muslimin, kalau kamu tahu makna apa Idul Fitri, apa arti Idul Fitri, kamu gak boleh begitu. Kamu jangan sombong, jangan mentang-mentang ustadz, jangan mentang-mentang orang kaya, jangan mentang-mentang orang hebat. Apa-apa harus dimintain maaf dulu. Kamu sekali-kali minta maaf. Akhlak termulia itu diantaranya adalah orang yang mau minta maaf terlebih dulu. Itu arti sesungguh Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri hanya pamer baju, maka ada istilah laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya id itu bukan karena bajunya baru, bukan karena sarungnya baru, bukan karena gamisnya baru, bukan karena baju muslimnya baru, bukan karena kudungnya baru. Yang ibu-ibu bukan karena kalungnya, antingnya, gelangnya baru, bukan karena sofanya baru, bukan karena mobilnya baru, macam-macam yang baru. Ini kayaknya kan budaya Indonesia, Masya Allah. Kalau udah lebaran semua dihabisin, kayak udah nggak hidup lagi. Rumah dibelikan hordeng, diberikan kursi, kulkas, beli yang 17 pintu. Astaghfirullahaladzim. Lebaran itu bukan bermewah-mewah, tapi walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tapi yang namanya id itu taatnya bertambah, bro. Halo Al-Baqiyah TV sahabat. Idul Fitri itu iman taatnya bertambah. Salah satunya secara horizontal, minta maaf disuruh, memaafkan disuruh. Ya ayo memaafkan dan minta maaf. Maka di sini wal 'afina 'anil nas. Tanda takwa selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apabila kamu berbuat fahsya, aw zalamu anfusahum, atau kamu zalim pada dirimu sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, buru-buru ingat Allah dan minta maaf kepada Gusti Allah. Istaghfiru, suruh istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu ciri-ciri orang takwa. Buru-buru minta maaf sama Allah. Kalau vertikal, horizontal, buru-buru minta maaf sama orang yang kita sakitin. Itu arti dan makna Idul Fitri. Ingat, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tiada yang mau memaafkan kecuali Allah. Sahabatku, Al-Baqiyah TV. Jadi makna Idul Fitri secara etimologi, Idul Fitri kembali kepada suci, kembali kepada kejadian saat ini tanpa noda dan dosa. Vertikalnya kita diampuni oleh Allah karena ibadah kepada Allah. Makna yang panjang Idul Fitri adalah horizontal, saling maaf memaafkan. Maka kalau ketemu sahabat, okelah, walaupun kadang-kadang kita salah kaprah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu kan bukan artinya, bro. Cuman salah kaprah. Padahal minal aidin itu doa tapi panjang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima puasamu, ibadahmu, puasaku, ibadahku. Wa ja'anallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Dan Allah menjadikan kamu dan saya golongan orang-orang yang beruntung, yang kembali kepada kesucian, baru mohon maaf lahir batin. Nanti kalau ada yang jawab sama-sama yo. Enggak. Kalau yang dimintain maaf itu kok nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, ya nggak sama-sama, sama manusianya, tapi tidak sama ibadahnya. Tapi maaf, bicara horizontal, nggak apa-apalah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tapi sekali lagi, itu bukan maknanya. Tadi udah saya paparkan. Sekali lagi, makna Idul Fitri kembali kepada suci, tapi hakikatnya lebih mendekat kepada Allah terhadap sesama, saling maaf, memaafkan, dan saling berbaik hati. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini
1441 Hijriah kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.